Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Alvin Padlan. Saya mahasiswa dari Politeknik Baja Tegal, akan mempresentasikan sistem kerja dan bagian-bagian motor diesel sebagai syarat pada ulangan akhir semester. Teknologi motor diesel. Pembahasan pengertian motor diesel. Yang kedua, sistem atau cara motor diesel bekerja. Kemudian yang ketiga, bagian atau komponen motor diesel. Lalu penjelasan video YouTube, kemudian kesimpulan dan daftar pustaka. Pengertian motor diesel. Mesin diesel adalah mesin pembakaran yang memanfaatkan prinsip kenaikan suhu pada campuran gas dan bahan bakar saat kompresi. Penggunaan yang lebih irit daripada mesin bensin. Hak tersebut terjadi karena mesin tersebut memiliki kandungan kalori yang lebih besar serta menghasilkan tenaga yang lebih maksimal. Pembakaran pada diesel terjadi karena adanya kenaikan temperatur campuran udara dan bahan bakar akibat kompresi torak. Bahan bakar yang tersebut adalah solar. Jadi motor diesel itu berbeda ya sama mesin bensin, karena itu pembakarannya itu lebih besar, juga menghasilkan tenaga yang lebih tinggi. Kemudian sistem atau cara motor diesel bekerja. Yang pertama, di satu fase hisap. Fase ini pembesaran volume karena masuknya udara ke ruang bakar melalui klep. Piston bergerak untuk mengatur volume supaya lebih teratur sebelum akhirnya terjadi fase kompresi. Kedua, fase kompresi. Setelah udara disedot ke dalam ruang bakar, piston merapat dengan rasio 15:1 dan 22:1 sehingga menghasilkan tekanan 40 bar. Tekanan yang tinggi akan menaikkan suhu udara menjadi 550 derajat. Kemudian yang fase pembakaran. Piston sudah mencapai pada titik mati atas dan bertekanan udara tinggi, maka injektor akan menyemprotkan solar ke ruang mesinnya. Proses pencampuran udara terkompresi dengan bahan bakar solar akan terjadi sebuah pembakaran. Pada proses ini menyebabkan gaya ekspansi piston untuk menyentuh titik mati bawah untuk menggerakkan mesin. Kemudian yang keempat, fase pembuangan. Pada fase ini piston kembali bergerak ke atas dengan klep terbuka karena adanya momen kelembaman suatu benda untuk berputar sesuai porosnya. Sebagai hasilnya, gas sisa pembakaran keluar dari katup exhaust. Jadi ini gambaran cara kerjanya. Yang pertama ada di fase intake valve, yang mana bahan bakar dan udara tersedot masuk ke dalam piston. Kemudian ada kompresi, yang mana piston menuju titik mati atas untuk meledakkan bahan bakar dan udara dari injektor ataupun busi. Kemudian ada ledakan dari injektor, kemudian menghasilkan usaha power. Kemudian piston turun ke bawah dan sisa pembakaran keluar melalui exhaust manifold. Ada gambar komponen motor diesel. Yang pertama ada blok silinder, kedua kepala silinder, ketiga piston atau torak. Yang keempat ada connecting rod, poros engkol, dan karter atau bak oli. Yang ketujuh ada valve atau klep.
Kedelapan ada flywheel, yang kesembilan ada timing gear. Apa yang dimaksud komponen-komponen tersebut? Yang pertama itu blok silinder, perangkat keras komponen yang memiliki peran yang vital, terbuat dari besi yang terstandarisasi. Blok silinder berfungsi sebagai meletakkan berbagai komponen mesin lainnya. Tentu saja pemilihan besi harus mempunyai presisi yang tinggi. Yang kedua ada kepala silinder. Blok silinder terdapat kepala silinder yang juga memegang peran penting. Kepala silinder ini berfungsi sebagai tempat pembakaran yang melibatkan bahan bakar dan udara yang terkompres. Kemudian ada piston atau torak, berfungsi sebagai menerima pressure tekanan hasil dari pembakaran yang terjadi di kepala silinder. Lalu ada komponen keempat, connecting rod. Batang torak ini adalah jembatan penghubung antara piston dan force angle ketika terjadinya perputaran siklus. Batang piston harus mampu berputar secara baik. Kemudian yang kelima, force angle memiliki tampilan fisik memanjang dengan plat besi yang saling berhimpitan. Fungsinya sebagai pengubah gerak naik turunnya piston. Dan kemudian carter, bak oli. Sesuai namanya juga berfungsi menampung oli ketika mesin sedang berjalan. Kemudian yang ketujuh ada komponen klep atau valve, berfungsi sebagai payung berbentuk seperti payung dengan besi pipih di atasnya. Komponen yang tidak ketinggalan untuk dibahas, fungsinya jalan keluar masuk uap hasil pembakaran dengan cara membuka dan menutup. Materialnya juga tahan panas dan kokoh. Yang kedelapan ada flywheel. Roda gila pada mesin ini berguna untuk menyimpan tenaga di dalam mesin. Karena adanya komponen ini, kinerja mesin menjadi seimbang. Yang kesembilan, timing gear. Memiliki bentuk seperti roda bergerigi. Timing gear memiliki fungsi sebagai pengatur ritme penginjeksian, proses pembakaran bahan bakar, serta pengatur klep untuk membuka dan menutup. Di sini ada penjelasan di YouTube, linknya bisa kalian tonton ya. Kesimpulannya, mesin diesel menggunakan panas kompresi untuk membakar bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Motor bakar ini mempunyai komponen-komponen penting pendukung proses pembakaran. Cara kerja mesin ini mulai dari fase hisap, kompresi, fase pembakaran hingga fase pembuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.